ditambah dengan U. Nah, kalau saya mau cari tegangan efektif, berarti tegangan total dikurangi dengan U. Di mana tegangan efektif, ya, tegangan efektif atau tegangan total itu adalah sama dengan, saya masukkan ini, ya, sama dengan gamma sat, ya, dikalikan dengan H, ya, dikurangi U. U-nya adalah gamma W dikalikan dengan H. Ini ya, gamma W dikalikan dengan H. Atau kalau saya di sini saya notasikan dengan Z. Maka kita bisa keluarkan gamma sat, ya, gamma sat dikurangi gamma W dikalikan dengan Z. Itu adalah tegangan efektif. Ya, gamma sat dikurangi gamma W dikalikan dengan Z. Nih, atau ini persamaannya ya. Ini saya kotai. Saya kotai lagi warna merah. Ya, oke. Kita itu flashback sekilas ya. Sekarang kita masuk ke materi minggu ke-12. Karena rumus-rumus ini kita akan gunakan di contoh-contoh soal. Kita ingat tadi di pertemuan minggu 10, tegangan efektif itu adalah sigma P dibagi dengan A, sigma P aksen dengan A. Sigma P itu kan berarti P1 ditambah P2, P aksen 1, sorry. P aksen 1 ditambah P aksen 2 dan seterusnya. Ya, dibagi dengan A. Maka tegangan efektif, ya, tegangan efektif itu kita tulis ini, ya. Tegangan sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya dibagi dengan A. Di mana P, ya, tekanan itu adalah H dikalikan dengan airnya, ya, dikalikan dengan gamma airnya, sehingga yang ini tadi ya, yang ini ya, nah ini ya, kalikan H, gamma dikalikan dengan H, ini gamma Z, gamma saturated dikalikan dengan Z-nya. Maka nah ini ya sama ya, kan tadi gamma dikalikan dengan H, ini kan tinggal dibalik aja nih ya, gamma, atau kan saya bisa tulis H dikalikan dengan gamma, ini kan sama ya. Nah, maka persamaan ini ya merupakan turunan dari persamaan yang ini tadi. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya misalnya kita punya gambar seperti ini. Lapisan tanah di dalam, yang gambar A ini adalah lapisan tanah di dalam silinder, kita kasih kerannya tertutup sehingga air tidak bisa merembes. Nah, kita ingin tahu berapa sih tekanan di titik A dan tekanan di titik C atau tekanan di titik B. Ya. Maka untuk mencari ini, ingat tegangan total itu adalah gamma, tegangan total ya, gamma dikalikan dengan H, ini rumusnya ya, gamma dikalikan dengan H. Maka ya untuk H1 ini atau HA, H1 ini H1 ini H2, dan maka H1 adalah H dikalikan gamma W. Nah, ini untuk di titik A. Kemudian untuk di titik B, maka tegangan total tadi kan sigma P. Ya, sigma P kan sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya. Di mana sigma P, si P itu adalah gamma W dikalikan dengan H. Maka ini bisa kita tulis H1 dikalikan gamma W ditambah dengan Z. Z itu adalah selisih H1 dengan H2 dikalikan dengan gamma satnya. Begitu dan seterusnya untuk H1 dan H2 juga sama, H1 kalikan gamma W ditambahkan H2 dikalikan gamma satnya. Mana H2 itu didapat dari sini. Untuk tegangan air pori juga sama, karena tegangan air pori itu rumusnya adalah ini tadi di
di sini ya, U adalah gamma W dikalikan dengan Z ya, dengan ketinggian, maka di sini juga sama. Maka sama untuk U-nya adalah H dikalikan gamma W, konsepnya sama dan seterusnya. Nah, untuk tegangan efektif, nah, tegangan efektif itu adalah tegangan total dikurangi dengan U. Maka grafik yang sebelah kiri ya dikurangi dengan grafik sebelah kanan untuk menjadi grafik yang paling kanan sendiri ini. Makanya grafiknya lebih kecil seperti ini. Nah, ini tegangannya. Berarti di tanah ini ada tekanan sebesar Z kali gamma aksen atau H2 dikalikan gamma aksen. Kita ke kemudian untuk rembesan ke air ya, jadi kalau ini tadi kerannya kita tutup adalah sini, kalau kerannya kita buka konsepnya sama, ini tegangan total, ini U, ini tegangan efektif ya, konsepnya sama. Jadi kita kurangi, di mana tegangan total ya konsepnya sama. Oh sorry ya, konsepnya sama. Tegangan total adalah H dikalikan dengan gamma W-nya. Nah, untuk di titik 2, di titik C ya sama, H1 kali gamma W ditambah Z. Z itu adalah selisihnya ini. Oh, sorry. Selisihnya ini, ya ini dikalikan dengan gamma saturatednya. Oke. Kemudian untuk jadi kesimpulan rumusnya nanti adalah kira-kira seperti ini. Ya. Ini. Jadi kalau pada titik A tegangan pada titik A itu adalah H1 dikalikan dengan gamma W. Sedangkan untuk tegangan air pori U itu adalah H1 dikalikan dengan gamma W. Tegangan efektif adalah tegangan total A dikurangi dengan tegangan air pori. Ya. Pada titik P juga begitu dan pada titik C juga begitu. Kita langsung ke contoh soal saja kali ya, biar nggak bingung. Langsung saya ke contoh 2 aja yang gampang. Hitung tegangan efektif dan gambarkan diagram tegangan normal dan tegangan efektifnya. Oke, kita punya permukaan tanah seperti ini ya, 3 meter pasir, kemudian ada pasir kedua dan ada lempung, muka air pada ketinggian 3 meter dari permukaan tanah. Nih ya, 3 meter. Nih. Oke, kita kerjakan. Yang ditanya adalah tekanan pada titik A, titik B, dan titik C ya, titik A, titik B, dan titik C. Maka pada kedalaman 3 meter atau titik A, kemudian titik B, titik C, ingat rumusnya tegangan itu adalah H ya, H dikalikan dengan gamma tanahnya. Maka 3 dikalikan dengan 17 pada titik A. Kemudian pada titik B itu ingat tegangan itu adalah sigma P1 atau sigma P, maka sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Maka P1 ini tadi kan ini adalah H dikalikan gamma W ya, atau gammanya ditambah berarti 2 dikalikan dengan gamma W-nya dan seterusnya. Kalau ada H3 berarti H3 dikalikan gamma W-nya. Ya. Maka ini kita masukkan 3 kali 17, ini kita pindah ke sini ya. Ditambah dengan 2 dikalikan 20. Maka ketemunya 91. Kemudian untuk di titik C ini kita pindah ke bawah ditambah dengan 4 dikalikan 19. 4 dikalikan dengan 19.
ya. Oke. Kemudian untuk U-nya, ya, untuk di titik A ini masih 0. Kenapa Kak? Kenapa Pak kok masih 0? Karena pada titik A ini muka airnya baru ada, sehingga tekanan air porinya belum ada, maka A ini 0. Karena airnya baru ada pada kedalaman 3 meter. Beda lagi ceritanya kalau permukaan airnya ada di sini, di atas sendiri. Tapi karena ini muka airnya ada di titik A, maka di sini masih 0. Kemudian untuk titik B, sama rumusnya, tekanan air pori itu adalah H dikalikan gamma air, gamma water. Ya, maka hanya itu adalah 2 meter. Nah, 2 meter ini dari mana? Dari tinggi muka air ke titik B. Ya, ke titik B. Dikalikan dengan gamma W-nya. Gamma W-nya 9,8 kN per meter persegi. Kalau satuannya kalau satuannya ton meter itu 1, ya. Jadi gamma air itu selalu 1 kalau satuannya ton per meter, kalau kilonewton itu 9,8 kilonewton per meter persegi. Ya. Maka kita kalikan 9,8 ketemunya sekian. Untuk yang di titik C itu berarti 2 ditambah 4, ya. Ketemunya 6 dikalikan 9,8 ketemunya 58,8. Kemudian tegangan efektif itu adalah tegangan total dikurangi tegangan air pori. Ya, tinggal dikurangi aja, 51 kurangi 0, ini 91 kurangi 19,6, ini 167 dikurangi 58,8, maka ketemunya ini. Oke, sampai sini jelas? Oke. Jelas, Pak. Kita lanjutkan. Soalnya adalah, jangan lupa adalah gambarkan diagram. Maka kita gambarkan diagramnya. Ini kita buat ya seperti yang ada di sebelah kanannya ini. Kita buat garisnya dulu. Nah, titik A 3 meter, titik B 5 meter, titik C 9 meter. Kalau 9 meter kan, ya ini kan 3 tambah 2 tambah 4, 9 meter ya. Kemudian tegangannya 51. Ya, maka kita gambarkan 51 di sini kira-kira. Kemudian yang kedua adalah 91 ya, di sini. Kemudian ada 167, maka gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian untuk tegangan air porinya, tegangan efektif, yang pertama di titik A itu 0, kemudian di titik 2 itu 71,4, kemudian 108. Kira-kira gini. Maka ini adalah grafik tegangannya. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Gampang ya, bisa ya? Oke, kita ke contoh soal 1 sekarang. Ini yang agak rumit. Terdapat suatu lapisan tanah lempung setebal 6 meter dan lapisan tanah kerikil di atas tanah lempung. Jadi kerikil dulu 6 meter, kemudian tanah lempung 6 meter. Jadi H1 sama H2-nya sama 6 meter. Muka air tanah terletak 2 meter di bawah permukaan kerikil. Jadi muka air tanahnya di sini 2 meter dari permukaan kerikil. Sehingga sisanya ini 3 meter. Kemudian jika ditentukan kerikil N-nya itu 0,35, GS-nya 2,66, kemudian untuk lempung gamma saturated-nya itu 1,6 ton per meter kubik, tentukan tegangan efektif ya pada sisi atas dan pada sisi bawah dari lapisan lempung. Kita coba kerjakan. Maka ingat bahwa tegangan efektif adalah H dikalikan dengan gamma saturated-nya. Untuk gamma saturated dari kerikilnya
belum diketahui. Yang diketahui adalah nilai N dan nilai GS. Maka kita harus cari dulu gamma saturated untuk nilai N, gamma saturated untuk kerikil dari N dan GS. Ya. Maka kita bisa gunakan persamaan ini. E itu adalah sama dengan N per 1 min N. Ya. Pak, persamaan apa ini? Coba cek rumus di PPT minggu kedua. Nah, di PPT minggu kedua kita sudah membahas E. Mungkin ini saya bukakan dulu PPT minggu kedua biar ingat. Nah, PPT yang ini ya, kita sudah bahas ini E. E itu apa? E adalah angka pori. N itu apa? N adalah porositas. Rumusnya ini bisa kita turunkan dari sini sehingga ketemunya nih GS. GS itu apa? GS adalah berat jenis, spesifik gravitinya. Ya, kita sudah turunkan rumusnya dari sini. Nih, ya 1 plus E untuk gamanya. Ya, sudah kita turunkan dari sini. Maka sudah enggak saya ini ya, sudah saya jelaskan di minggu kedua. Ya, sudah saya jelaskan di minggu kedua, jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali. Nih, ya. Kita sudah bahas ini, Kak. Sekarang saya beri tugas, saya ingat betul kita beri tugas waktu itu. Dari E, porositas ini, kita cari E-nya berapa? E-nya diketahui 0,8, GS-nya diketahui 2,7. Nah, sudah kita bahas ya. Maka E-nya ketemu N per 1 min N, ketemu 0,35, dikurangi 1 min 0,35, maka ketemunya adalah 0,54. Kemudian kita cari gamma dry-nya, di mana gamma dry adalah GS per gamma W plus 1E. Ya, rumusnya yang mana, Pak? Rumusnya di PPT minggu kedua. Ya, mana tadi? Untuk nyari gamma. Nah, ini ya, gamma D, GS plus gamma W plus 1 plus E. Ini loh, rumusnya ya. Sudah ada. Jangan bilang tidak diberi. Maka GS-nya berapa, Pak? GS-nya 2,66. Dari mana? Diketahui di soal. Ya. 2,66 dikalikan dengan 1, gamma W kok 1, Pak? Iya. Kalau satuannya ton meter itu adalah nilainya 1. Kalau tadi 9,8 itu kalau satuannya kilonewton. Ya, 1 plus E. E-nya berapa? 0,54. Sudah kita tentukan. Jadi kan kita mau cari gamma sat gamma dry-nya ketemu. 1,73. Kemudian kita cari gamma saturated-nya. Gamma saturated itu GS plus E per 1 plus E kali gamma W. Kita masukkan jadi ketemunya adalah 2,1 ton per meter kubik. Ya. Kemudian kita ingat tegangan efektif itu adalah H dikalikan gamma D. Ya, maka kita masukkan H kali gamma D 2 kali 1,73 ditambah 6 min 2. 6 min 2 dari mana? Karena muka airnya dari sini, maka 6 dikurangi dengan 2. H1 dikurangi hanya ini. Ya, dikurangi gamma sat kerikil dikurangi dengan gamma W-nya. Maka ketemunya adalah 7,86 ton. Pak, gamma sat kok dikurangi gamma kerikil ini gimana, Pak, ceritanya? Tadi sudah dijelaskan di slide yang ini. Ya, di slide yang ini. Ya. Nah, ini di slide yang ini. Ya, di slide yang ini tadi kita bahas. Kemudian maka ketemunya tegangan efektif di titik A adalah 7,86 ton. Kemudian untuk di tanah B sama, berarti gamma tegangan efektif A ditambah dengan H2, H dikalikan gamma saturated lempung dikurangi dengan gamma airnya. Maka tegangan efektif di titik B itu adalah 7,86 ton ditambah dengan H2-nya ini 6 dikalikan dengan 1,6, gamma satnya itu 1,6. Dari mana? Diketahui di soal gamma saturated untuk lempung 1,6 dikurangi dengan gamma air. Gamma air itu 1, maka ketemunya tekanan pada titik B itu adalah 11,46
ton per meter persegi. Jadi akibat air itu, beban yang harus ditanggung tanah di titik B, yang harus ditanggung oleh tanah di titik B itu sebesar 11,46 ton per meter perseginya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan tugas. Ya. Silakan kerjakan ulang contoh soal nomor 1, tapi diganti GS-nya atau gamma saturated lempungnya ini sesuai dengan 1 NPM terakhir. Jadi kalau NPM-nya itu 4, maka ini jadi 1,4. Kalau NPM-nya 0, maka gamma saturated lempungnya jadi 1,0. Jelas? Tunggu Pak, itu tadi yang diganti yang mana Pak? GS apa yang GS Pak? Gamma saturated yang diganti. Kalau di soal tadi 1,6 Pak ya? Di soal ya 1,6. Ya. Angka terakhir ini yang kita ganti sesuai dengan NPM terakhir. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya buatkan pengumpulannya. Sebentar, saya buatkan pengumpulannya. Berarti di tugas, kemudian Metan V1 ini ya. V1 benar ya, V1 ya. Ini minggu ke-12. Pilih jenis tugas. Tugas apa tadi ini? Materinya tentang apa? Tegangan pada tanah air jenuh. Dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan itu berarti tanggal 20. Oke. Ini terus ini. Ya. Oke, pengumpulan tugas sudah saya buat, silakan dikerjakan kemudian dikumpulkan di menu pengumpulan tugas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Paham Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.